Wa anhu, hadis selanjutnya, ay wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ya. Lamma kana yaumu Khaybar, ya, manakala terjadi perang Khaybar, ya. Sudah selesai terjadi perang Khaybar, ya. Nah, itu. Jadi perang Khaybar ini adalah perang yang sangat terkenal, ya, di tanah Khaybar, ya. Jadi Khaybar itu kira-kira 8 bur, ya, dari Madinah kalau kita ingin ke Syam. Kalau kita ingin ke Yaman sekarang, kira-kira itu berapa? 8 mil dari Madinah itu, ya. Khaybar itu kalau menurut Khaybar ini adalah bahasa orang Yahudi, namanya artinya apa? Benteng. Itu arti Khaybar itu artinya benteng, ya, menurut orang Yahudi, ya. Jadi Khaybar ini sebuah tempat kira-kira 8 mil dari kota Madinah menuju arah Syam, ya. Di sana pernah terjadi peperangan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin itu, ya, pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah Aba Talhah. Pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah memerintah amara. Siapa dia perintah? Aba Talhah, sahabatnya Abu Talhah, ya. Panada, lalu dia memanggil. Jadi ini Abu Talhah ini diperintah oleh Rasul, ya, Abu Talhah, kamu sekarang sampaikan kepada semua masyarakat, semua kaum muslimin. Apa yang harus disampaikan? Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhakum, melarang kalian semua, an luhumir humulil ahliyah, daripada memakan daging-daging hemar yang dipelihara, hemar-hemar yang hidup di perkampungan itu, ya, hemar yang dipelihara. Fa innaha rijsun, karena dia itu najis, ya. Najis, ya, kotor. Nah, itu. Nah, hemar itu sejenis binatang seperti kuda tapi lebih kecil, ya, lebih kecil. Dia termasuk salah satu alat akomodasi zaman dahulu. Di samping onta, ya, kuda, juga hemar itu bisa menjadi alat transportasi dan juga akomodasi untuk memikul barang-barang. Nah, hemar ini ada yang hidup di di dataran luas, di bawah-bawah pegunungan, di rerumputan. Ada juga yang dipelihara di perkampungan, ya, di jina, di perkampungan. Nah, mengapa dilarang? Karena kadangkala hemar ini dia memakan kotoran manusia, maka dianggap dia najis. Ya, seringkali kalau dia berkeliling di kampung-kampung itu, kalau ada, kadang-kadang dia suka makan kotoran manusia, sama dengan anjing. Itu. Tapi kalau hemar yang berada di pinggiran, di perkampungan, di padang luas, itu dia makan rumput, sama dengan kuda, ya, onta dan lain sebagainya. Itu. Karena dia dipelihara, dijaga dan berada di perkampungan, ya. Itu makanya dilarang, ya. Karena dia alasannya seperti itu, bahwa dia seringkali kadang-kadang memakan kotoran manusia. Kita lihat ini. Katanya, ya, ma tahrimu akli humulil humuril ahliyah, ya. Jadi haram memakan daging hemar ahli. Hemar ahli ini hemar yang dipelihara, yang dipakai untuk akomodasi dan seterusnya, ya. Itu. Wujubu ghaslil awani al-mutanajjisah inda iradati istimaliha, ya. Jadi kalau ada juga bejana-bejana yang kena dengan najis itu, kalau kita mau pakai, kita sucikan dahulu, ya. Jadi itu alasannya mengapa hemar negeri itu tidak boleh dikonsumsi. Kalau kita di Indonesia di sini tidak ada hemar itu, ya. Di kebun binatang baru ada. Ya, keledai. Nah, itu keledai. Itulah dia hemar. Jadi kalau keledai yang di jauh tempatnya, ya, itu boleh. Itu, ya. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah.
berkhutbah, berpidato Rasulullah bimina di Mina. Wa huwa ala rahilatihi. Nabi itu berada di atas kendaraannya, di atas ontanya. Itu ya. Wa huwa ala rahilatihi. Waktu Nabi pidato itu Nabi masih berada di atas kendaraannya, itu ya. Wa lu'abuha yasilu ala katibi. Sedangkan liurnya itu mengalir atas pundakku. Itu kata Amr bin Kharijah. Jadi Amr bin Kharijah ini yang membawa itu ontanya Nabi, lalu Nabi berada di atas ontanya katanya, dan liurnya itu mengalir di pundaknya si Amr bin Kharijah. Nah, liur binatang yang halal dimakan itu hukumnya suci. Misal elor sampi, elor jaran, elor bembe, enak kena waktu itu adik. Anu sedikit, dibasuh-basuh sedikit ya sudah, karena dia tidak najis. Kalau liur binatang yang halal dimakan. Nah, ini contohnya ini, liur onta yang mengalir di pundaknya Amr bin Kharijah yang ditunggangi oleh Nabi. Jadi itu. Jadi liur binatang yang halal dimakan tidak najis. Nah, itu ya intinya itu ya. Nah, itu. Lu'abul ma'kul tahir katanya. Jadi liurnya binatang yang boleh dimakan itu suci. Nah, itu ya. Nah, ini inti kandungan hukum yang terkandung dalam hadis. Kan kita sekarang ada sapi, ada kuda lah, paling sapi dengan kuda kalau kita di sini yang paling banyak, dan kerbau. Kalau misalnya ya arak ngelek sekedi itu ya, elor sampi atau elor jaran kan biasa pada kadu cidomo kadang-kadang ya kena tangannya pakaian. Jadi itu suci, tidak menjadi najis. Liur binatang yang halal dimakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah ini. Kana Rasulullah yaghsilul maniyya. Adalah Rasulullah membersihkan bekas air mani yang sudah kering. Tsumma yakhruju ila sholati, kemudian Nabi keluar untuk sholat, fi dzalika tsaubi, pada pakaian yang tadi dia bersihkan itu, bekas air mani itu. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan saya sendiri melihat bekas pembasuhan itu, bekas disucikannya. Jadi ada ini air mani dia sudah kering, ya melekat pada pakaiannya Rasul atau kainnya Rasul. Nah, jadi dia bersihkan, sudah dibersihkan, lalu dianukan dengan air sedikit, kemudian Nabi pakai lagi, dan dia pakai dan pergi sholat memakai pakaian yang tadi bekas air mani yang sudah dibersihkan. Nah, itu. Saya melihatnya sendiri. Muttafaqun alaihi wali muslimin, laqad kuntu apruku, sungguh aku telah menggosok-gosoknya, min saubi Rasulillah, dari pakaian Rasul, parkan payusalli fihi, gosok dengan gosokan yang sangat kuat. Maka Nabi sembahyang padanya, maksudnya memakai itu kain yang bekas air mani itu. Wa fi labzin laqad kuntu ahukuhu, pada satu rapas sungguh aku telah mengkerik-keriknya itu ya. Ya bisa dalam keadaan kering, bizufri, dengan kukuku, min saubihi, dari pakaiannya. Nah, ya mengkeriknya, mengoreknya. Ya. Ada 3 jenis air yang keluar dari laki ataupun perempuan. Ya, ada namanya mazi, ada namanya wadi, ada namanya mani. Kalau mazi ini yang keluar akibat kelelahan, ya, lelah itu ya. Wadi ya, wadi itu yang lelah ya. Ya, kalau kita lelah kadang-kadang kalau kita ada yang keluar berwarna putih, itu namanya wadi. Kalau mazi ini adalah air yang keluar setelah berhubungan badan dengan istri, itu namanya mazi ya, mazi. Nah, yang ketiga ada namanya mani. Air mani itu adalah air yang keluar akibat mimpi, misalnya mimpi basah atau hubungan suami istri. Nah,
Kalau wadi sama mazi ini tidak mewajibkan mandi kalau dia keluar. Ya, tidak mewajibkan mandi. Kalau mengenai pakaian, ya dibersihkan saja sedikit sudah selesai. Nah, tapi kalau air mani yang keluar, itu dia mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Nah, itu. Kalau mazi wadi itu sekedar mewajibkan apa? Berwudu, tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau air mani yang keluar, itu wajib mandi. Itu. Nah, ini ada Rasulullah pakaiannya, kainnya itu ada bekas air mani yang sudah kering. Kata Aisyah, saya melihat Rasulullah membersihkannya. Bahkan saya sendiri mengkeruk-keruknya. Lalu Rasulullah sendiri memakainya pakai sholat. Jadi air mani itu dia hukumnya dia suci. Air mani itu hukumnya suci. Nah, itu hukumnya suci sehingga Rasulullah memakainya ini. Ya, jadi kalau umpamanya mengenai pakaian, dia basah ya dibersihkan saja dulu sedikit, lalu dikasih air, selesai. Kalau dia kering menjadi keras, ya dikeruk-keruk dulu supaya dia bersih, kasih air. Udah dikasih air, kalau dia kering kan marak apa namanya? Ya seperti lilin, bekas lilin itu kan. Nah, seperti kalau dia gampang hilang kalau dia kering. Nah, jadi itu karena air mani itu dihukum suci, ya. Nah, kita lihat ya. Saya bacakan di sini ya. Ghuslul mani idza kana rataban ya wa farqu idza kana yabisan. Jadi kalau dia basah air mani itu ya dibersihkan dengan air. Kalau dia basah dibersihkan dengan air. Tapi kalau dia kering ya dikeruk saja, dikeruk. Kalau sudah hilang ya sudah selesai. Ya. Ada beberapa pendapat para ulama ya. Ya. Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan air mani itu najis. Ya. Sesuai dengan riwayat ini kan Nabi katanya membersihkannya. Amara bil ghusl. Jadi Nabi membersihkannya berarti kalau ada kalimat membersihkan, mensucikan berarti dia najis. Nah, itu kata Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Maliki dan sahabat-sahabat daripada Imam Ahmad. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan ya bahwa air mani itu ya washabul hadis wa mazhabus Syafi'i washabul hadis wa Ahmad fi asahi riwayatain anhu annahu tahir ya. Nah, dia berdasarkan ada hadis ya, ada hadis nanti juga akan datang hadisnya. Ada hadis yang mengatakan bahwa jadi Nabi ditanya tentang air mani. Maka Nabi, air mani itu sama dengan sama dengan ludah, sama dengan ludah yang kental dan lain sebagainya. Jadi dia tidak najis. Nah, itu yang menjadi dalil bahwa Imam Syafi'i mengatakan dia suci air. Hanya saja apabila air mani yang keluar maka itu mewajibkan mandi ya. Kalau mazi dan wadi itu hanya mewajibkan berwudu. Nah, itu. Dan dia najis. Setelah najis ya dibersihkan kalau mengenai pakaian. Makanya hati-hati pada gerang becawat kadang-kadang kan. Ya, itu. Becawat ya bisa jadi itu nanti menghayal bisa keluar air mazi, wadi dan sebagainya terus menempel di celana, kita tidak tahu. Nah, makanya harus diperiksa itu dan lain sebagainya ya. Nah, itu. An Abi Samah radhiyallahu anhu qala Rasulullah yughsalu min baulil jariyah. Hadis yang selanjutnya ini Rasulullah bersabda disucikan, dibersihkan dari kencing anak perempuan, wa yurashu min baulil gulam, sedangkan dipercikkan dari kencingnya anak laki. Nah, jadi kalau bayi yang belum berumur 2 tahun, belum makan makanan selain air susu ibunya, kalau dia perempuan, ya itu harus dibersihkan, disucikan. Ya, tapi kalau kencingnya anak laki ya cukup disepik-sepik sekedik, saprik-saprik sekedik sudah. Dia menjadi suci. Tapi kalau perempuan ya tolong lebar. Ya,
jadi kita kalau kencing anak perempuan itu. Tapi kalau kencing anak laki ini yang belum umur 2 tahun. Nah, kalau sudah di atas tahun itu sama. Jadi harus disucikan, dibersihkan. Apalagi kalau dia sudah mengkonsumsi makanan selain susu. Ya, jariyah itu anak perempuan, ya. Nah, itu. Mengapa ada beda kencing anak laki, kencing perempuan? Ya tentu sekali beda. Perempuan itu memang keluarnya dari agak dalam sedikit, ya, dari ya bisa dikatakan dari rahimnya. Itu ya hampir sama dengan darah haid, itu keluarnya dari dalam. Sehingga dan juga kalau kencing perempuan itu sedikit lebih berbau daripada kencing anak laki. Jadi kalau kencing anak perempuan itu disucikan, ya. Kalau kena pakai misalnya berumbak keponakan kan masih kecil, lalu dia kencing badan ini misalnya kena pinggang kita, kain, baju, itu harus disucikan. Tapi kalau anak laki itu sekedar saprik-saprik sekedip. Kencing anak laki. Itu ini yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Itu ya.